Quran itu buku yang mengubah dunia. Orang non-muslim kagum sama Quran. Orang Indonesia 58% penduduknya tidak bisa baca Quran. Begitulah orang yang tersesat butuh yang namanya panduan, butuh GPS. Dan GPS untuk menuju surga itu adalah Al-Quran. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fatizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Maka berubah harus ada panduannya. Apa panduannya? Panduannya adalah Al-Quran. Tuh. Kalau kita berubah nggak kayak panduan, ibarat kita tersesat. Bayangkan kalau kita tersesat. Apa kita rasakan kalau kita tersesat di sebuah tempat? Bingung, apalagi Bu? Kalau kita tersesat, Ibu pernah kan, ya Allah kemana ini jalannya? Apa yang terjadi? Ketakutan, apalagi yang terjadi? Panik. Nah, orang yang tersesat biasanya panik. Kemarin saya umroh, Masya Allah bawa jamaah. Saya udah bilang sama ibu, Bu, pintu keluar kita tuh pintu 18. Di depannya itu ada tanda begini. Di depannya itu ada jam besar. Ibu lurus, belakangnya itu hotel kita. Rupanya si ibu ikut tawaf. Jamaah puluhan ribu kan, Masya Allah. Kececer Pak, Bu. Hilang. Dicari-cari jamaah, nggak dapat, keliling-keliling. Bayangin Bu, ratusan ribu gimana nyarinya? Manusia semua. Ya iya emang hantu. Jamaahnya Masya Allah, akhirnya Bu, beliau baru kita ketemukan jam berapa? Menjelang maghrib, ada di pojok masjid nangis. Kenapa? Kecapean. Orang kalau sudah tersesat, biasanya apa? Panik. Akhirnya apa? Dia keluar ke pintu 81. Kita bilang tadi berapa? Orang kalau tersesat itu 18 sama 81 udah gak bisa bedain. Dia keluar Bu dari 81, muter, bayangin Masjidil Haram begitu luasnya, keliling Bu, Masya Allah. 81 keliling, muter-muter gak dapat, keluar lagi ke mana? Ke 80, keluar muter-muter, akhirnya kecapean hampir pingsan. Ketemuin sama jamaah karena sudah sepuh, gak ngerti juga ya jalan dan gak punya handphone, akhirnya tersesat. Begitulah orang yang tersesat butuh yang namanya panduan, butuh GPS. Dan GPS untuk menuju surga itu adalah Al-Quran. Makanya kita harus bersama Quran. Kenapa? Karena malam menjadi malam terbaik karena Quran. Malam apa namanya? Lailatul Qadar. Bulan menjadi bulan karena diturunkan Quran. Bulan apa namanya? Bulan Ramadan. Lihat, malaikat menjadi malaikat terbaik karena Quran. Malaikat apa namanya? Jibril. Lihat, nabi menjadi nabi terbaik karena apa? Mukjizatnya Quran. Lihat, kota menjadi kota terbaik karena diturunkan Quran. Kota apa namanya? Mekah dan Madinah. Masya Allah. Saya doakan semoga yang hadir hari ini ya Allah, jangan Engkau wafatkan sebelum mereka haji dan umroh ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tolong isi nama dan alamat. Ada 2 hadiah umroh gratis bagi yang ikut roadshow Amazing Muharram hari ini. Serius Ustadz, serius Pak, masa saya bohong? 2 ya, nama alamat. Tolong nomor handphonenya jangan salah ya, 1 kayak 7, nanti salah telepon Bu. Diumumkannya kapan Ustadz? Sebelum tanggal 4 September. Di mana? Di Instagram. Ya, kalau nggak tahu Instagram Bu, biar anaknya nanti yang nyari. Instagramnya apa namanya Ustadz? Amazing Muharram. Ya, ini tulisannya gini, Amazing Muharram. Diumumkan 2. Dan nanti di acara puncak di Bogor diumumkan 3 lagi. Jadi 5 hadiah umroh gratis. Siapa tahu Ibu pemenangnya Bu? Kami sudah memberangkatkan orang umroh gratis lebih dari 20 orang, free berangkat gratis ya. Nah maka umat menjadi umat terbaik karena apa? Karena Quran ya, karena Quran ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, maka ketika kemudian
orang yang namanya Paulo, ini Pak Paulo ini Muslim Bu, ditanya, bagaimana pendapatmu? Ketika ditanya, apa yang menyebabkanmu tertarik pada Quran? Beliau non Muslim Bu. Beliau bilang apa? Quran itu buku yang mengubah dunia. Quran itu buku yang mengubah dunia. Orang non Muslim kagum sama Quran. Orang Indonesia 58% penduduknya tidak bisa baca Quran. Hari ini kami ada kelas bebas buta aksara Quran di Gunung Merapi sama Gunung Kidul. Masya Allah, gak bisa baca ibu. Berapa Ustadz jumlahnya? 58%. Berarti apa? 100 juta lebih umat Islam Indonesia gak bisa baca Quran. Maka yang pertama harus dekat dengan Quran. Jadikan Quran sebagai imam, jangan jadikan jadi makmum. Kalau namanya imam berarti Quran di depan apa di belakang? Di depan. Kalau Quran bilang ke kanan, kanan. Kalau Quran bilang kiri, ke kiri. Kalau Quran bilang jangan, jangan. Kalau Quran bilang boleh, ya boleh. Maka dekat-dekatlah dengan Quran. Kenapa? Karena siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka mereka itu ma'isyatan dongka, penghidupannya sempit, dan nanti di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Di dunianya sempit, hidupnya susah, hidupnya banyak masalah, hidupnya banyak problem. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengamalkan Quran. Dan apa kata Allah? Apa kata Nabi? Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bu, baca Quran Bu. Baca Quran. Ustadz, aku gak bisa baca. Tolong daftar ke belakang. Jangan malu. Kami kasih training gratis. 1 kali pertemuan bisa baca Quran. Serius Ustadz? Serius. Kami sudah membebaskan buta aksara Quran 100.000 orang. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Dikit. Karena yang gak bisa baca Quran berapa? 100 juta. Ibu punya uang 100 juta, 100 ribunya gimana? Ya dikit. Kenapa? Karena 100 juta orang, Bu, bayangin, setengah penduduk Indonesia gak bisa baca Quran. Mohon maaf, mudah-mudahan bukan di sini orangnya. Ini dari wajah-wajahnya, wajah-wajah yang bisa baca Quran. Quran akan menjadi penolong bagi orang di hari kiamat. Bagaimana orang yang gak bisa baca Quran? Berarti nanti kalau kiamat datang, dia gimana? Gak ada yang nolong. Karena yang nolong hanya Quran. Yang kedua, hijrah bersama Quran. Bagaimana? Kontribusi untuk Quran. Maksudnya gimana Ustadz? Bantu perjuangan Quran. Nih panitia, saya ucapkan terima kasih. Panitia inilah yang sudah membantu. Yang di belakang tuh panitia, terima kasih. Teman-teman sudah menolong agamanya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah Al-Quran, tolonglah agama Allah, maka kamu akan ditolong sama Allah. Bagaimana cara menolong agama Allah? Semua punya cara. Saya punya mobil, ini mobil yang saya pakai tadi. Ustadz kalau ke Jogja jangan pakai siapa-siapa, mobil saya, berarti dia nolong. Ustadz kalau ke Jogja jangan nginep di hotel, saya punya rumah saya nyaman Ustadz. Ustadz tidur rumah saya, silahkan difasilitasi semuanya. Berarti dia menolong agamanya Allah.